Nabuharo Minato sedang berkeliaran, geng, di sana untuk merampok dan Hai geng, apa kabar kalian semua? Semoga kalian baik-baik saja dan kalian semua diberikan kesehatan ya. Oke, terima kasih sudah klik video ini. Jadi, geng, hari ini aku akan membahas sebuah kasus pemerkosaan, kemudian penganiayaan yang sangat brutal terhadap seorang gadis yang masih berumur kurang lebih 16 tahun, geng. Dan pelakunya ini juga adalah anak-anak di bawah umur juga. Oke, sebelum kita masuk ke pembahasannya, jangan lupa klik tombol subscribe, geng, agar setiap aku nge-update video baru, kalian menjadi orang pertama yang mendapatkan notifikasinya. Oke, kita masuk ke pembahasan. Jangan di skip, tetap stay tune di sini. Let's start it. Di penjuru dunia, geng, kasus pemerkosaan selalu ada, geng. Bahkan pelakunya ini nggak peduli gitu terhadap ancaman yang sudah menunggunya. Pada kenyataannya masih saja ada orang yang tega gitu melakukan kejahatan keji ini. Dan di Indonesia sendiri beberapa tahun yang lalu digemparkan dunia pemberitaan Indonesia oleh kejadian pemerkosaan keji yang terjadi pada seorang anak yang bernama Yuyun dan Eno Parinah namanya, geng. Indonesia bukan satu-satunya negara yang kerap terjadi kasus pemerkosaan, geng. Tapi di Jepang juga terjadi hal serupa, bahkan kasusnya ini sempat menggegerkan dunia, geng. Apa kasusnya, Kak? Iya, kasus yang terjadi di sana adalah kasus Junko Furuta, geng, yang terjadi pada tahun 1988. Hingga kini kasus Junko Furuta ini masih sering dibicarakan, geng. Dikarenakan kasusnya ini memang sangat-sangat keji, memang sangat-sangat biadab pelakunya. Nah, bagaimanakah kasus Junko Furuta ini? Jangan di skip, kita akan bahas tuntas di sini, oke? Check this out. Junko Furuta, gadis asal Misato, Prefektur Saitama, adalah gadis yang sangat cantik, geng. Karena kecantikannya ini, ia menjadi sangat populer di SMA Yashio Minami namanya. Selain cantik, dia juga memiliki kepribadian yang sangat baik. Orangnya santun dan sangat ceria, geng, dia. Namun menjadi populer tak selamanya enak, geng. Furuta ini sering sekali mendapat pandangan iri dari teman-temannya di sekolahnya. Furuta ini, geng, lahir pada tanggal 22 November 1971. Ia tinggal bersama orang tuanya, adiknya, dan kakak laki-lakinya. Seperti siswi SMA Jepang pada umumnya, si Furuta ini melakukan kerja paruh waktu gitu, geng, sampai petang. Nah, sampai petang, jadi kayak dia selesai sekolah gitu langsung kerja sampai malam gitu. Jadi awal musibah untuk si Junko Furuta ini, geng, dimulai ketika seorang laki-laki yang bernama Hiroshi Miyano tertarik atas kecantikannya ini. Nah, si Hiroshi Miyano ini sendiri adalah seorang tukang bully, nakal banget pokoknya dia ini di sekolahnya, geng. Dia juga memiliki koneksi dengan gangster yang bernama Yakuza. Nah, ternyata kepopulerannya dan kecantikannya ini mengantarkannya kepada musibah yang sangat besar, geng. Justru anak baik-baik seperti Furuta ini akan dijadikan bahan bulian mereka gitu. Tapi suatu hari Miyano ini membuat pengecualian terhadap si Furuta ini dikarenakan dia sangat tertarik atas kecantikan Furuta, geng. Kemudian, geng, Miyano ini menyatakan cintanya kepada Furuta, tetapi Furuta ini menolak dengan alasan dia tidak berminat untuk pacaran, geng. Padahal selama ini semua kemauan Miyano, semua keinginan Miyano selalu dituruti oleh orang-orang di sekolah, dikarenakan mereka takut kepada teman-teman yakuzanya si Miyano ini, yaitu gangsternya gitu, geng. Nah, penolakan dari Furuta ini, geng, yang membuat Miyano marah besar.
Dan kehidupan bagai neraka pun bagi si Furuta ini dimulai, geng. Pada malam hari, geng, yaitu tepatnya jam 8.30 pada tanggal 25 November 1988, Furuta pulang nih dari kerjaan paruh waktunya dengan mengendarai sepedanya. Saat itu Miyano dan kawannya Nobuharu Minato sedang berkeliaran, geng, di sana untuk merampok dan memperkosa wanita lokal. Mereka kemudian melihat si Furuta sedang mengendarai sepedanya. Kemudian atas perintah Miyano, temannya si Minato ini kemudian menendang sepeda si Furuta ini sehingga Furuta terjatuh dan tersungkur ke tanah, geng. Setelah menendang sepeda nih, geng, si Minato ini lalu kabur. Nah, sementara si Miyano ini lalu berpura-pura dia, geng, nih datang menawarkan diri, membangunkan si Furuta ini dan sepedanya, kemudian menawarkan untuk mengantar Furuta ini pulang. Dan alhasil dikarenakan mungkin si Furuta ini takut ya, udah malam juga, akhirnya ia menyetujui untuk diantar pulang oleh si Miyano ini. Namun, geng, ternyata si Furuta ini bukannya tadi diantar ke rumahnya, malah dibawa ke gudang bekas yang lokasinya tidak jauh dari tempat dia terjatuh dengan sepedanya tadi. Ketika di gudang sana, geng, Miyano ini mulai melancarkan ancaman, kemudian membanggakan kekuasaannya, dan dia lagi-lagi menyinggung koneksinya dengan gangster yakuzanya itu. Kemudian Miyano ini membawa si Furuta ke hotel, geng, dan memanggil dua orang temannya yang bernama Jo Ogura dan Yasushi Watanabe. Minato menyusul, geng, dan keempatnya membawa Furuta ke rumah orang tua Minato di distrik Ayase Adachi, dikarenakan rumah tersebut jarang dihuni, geng. Jadi si Miyano ini bisa lebih leluasa menggunakan rumah tersebut untuk menyiksa Junko Furuta, geng. Tak pernah bisa terbayangkan, geng, apa yang dirasakan oleh Junko Furuta saat itu. Gadis malang tersebut harus disekap sendirian, geng, dikarenakan rasa sakit hati, rasa kecewa atas penolakannya terhadap si Miyano, lelaki brengsek tadi. Para lelaki bejat itu, geng, mengatakan kepada si Furuta bahwa mereka itu tahu di mana Furuta ini tinggal. Mereka tahu dari buku catatan yang ada di dalam tasnya Furuta ini, dan mereka mengancam bahwa jika si Furuta ini berusaha kabur, maka gangster dari Yakuza ini akan membunuh keluarganya, geng. Kemudian, geng, namanya juga orang tua gitu kan, mereka pasti risau, pasti nggak tenang, anaknya nggak pulang-pulang. Dan pada akhirnya pada 27 November orang tua dari Junko Furuta ini memutuskan untuk melaporkan ke polisi bahwa anaknya ini nggak kunjung pulang, geng. Tak lama berselang nih, geng, ada telepon masuk nih dari Furuta. Nah, ternyata untuk menghindari pencarian oleh polisi, si Miyano ini memaksa si Furuta ini untuk berbohong bahwa dirinya sedang menginap di tempat temannya untuk beberapa hari dan meminta agar polisi menghentikan pencarian atas dirinya, geng. Sementara di rumah Minato, geng, orang tua si Minato ini nggak curiga dikarenakan si Furuta ini dipaksa untuk mengaku sebagai pacar dari salah satu penculik brengsek tersebut, geng. Meski tak sepenuhnya percaya nih, geng, keluarga Minato ini memilih untuk diam, geng, karena kan mereka ini takut kepada Yakuza, gangster Yakuza ini kenalan si Miyano. Nah, si Minato ini juga adalah sosok anak yang sangat kurang ajar terhadap orang tuanya, geng. Di rumah itulah selama kurang lebih 40 hari ke depan, si Furuta ini berkali-kali mendapat penyiksaan yang tingkat kekejamannya melewati logika manusia, geng. Astagfirullahaladzim. Bukan hanya oleh keempat laki-laki kurang ajar itu, geng, tapi juga grup Yakuzanya juga turut diundang untuk menyiksa si Furuta ini. Selama disekap, kondisi si Furuta ini benar-benar telanjang bulat. Tak hanya diperkosa, geng, Junko Furuta ini juga sering mengalami penyiksaan yang sangat tidak manusiawi, geng.
Dia digantung gitu geng di plafon, kemudian dijadiin karung tinju gitu sama laki-laki diadap ini. Selain itu, dia juga sering dipukul dengan keras dengan stick golf, dan juga perutnya ini nggak jarang dipukul dengan barbel. Selain itu ada juga yang membenturkan wajahnya ke lantai geng. Kebayang nggak sih gimana menderitanya, gimana beratnya siksaan terhadap Junko Furuta saat itu geng. Gak hanya itu geng, beberapa bagian tubuh si Furuta ini dibakar geng dengan rokok dan korek api, dan juga beberapa bagian tubuhnya juga dimutilasi geng, atau ditusuk gitu dengan jarum jahit itu. Cukup sampai di sana geng, gadis itu juga dipaksa untuk melakukan aksi-aksi erotik. Furuta dipaksa untuk bermasturbasi di depan pelaku-pelaku sadis itu geng. Lebih mengerikan lagi geng, benda-benda asing yang tidak masuk akal dimasukkan ke kemaluan dan anusnya si Furuta ini geng, sehingga menyebabkan pendarahan yang hebat. Kurang lebih 16 hari masa penyekapan si Furuta ini geng, ada seorang pria yang diintimidasi oleh para pelaku untuk memperkosa si Furuta ini. Namun seseorang tersebut melaporkan insiden itu ke saudaranya, dan saudaranya ini melaporkan ke polisi dan menyuruh polisi itu untuk memeriksa rumah si Minato itu geng. Tapi geng, dua polisi yang bertugas itu mengatakan bahwa tidak ada seorang wanita di dalam rumah Minato tersebut. Ternyata kedua polisi ini tidak melakukan pemeriksaan geng, dikarenakan mereka ini beralasan bahwa surat perintah penangkapan sudah cukup membuktikan bahwa tidak ada gadis di dalam rumah Minato, dan kedua polisi ini dipecat karena tidak menjalankan tugas sesuai dengan prosedur geng. Kemudian geng, pada Desember 1988, sebulan setelah penyekapan, si Furuta ini berusaha gitu untuk menelpon polisi, tapi usahanya ini gagal geng, karena diketahui oleh Miyano, dan si Furuta ini dihukum. Kakinya dibakar, anusnya dimasuki botol yang ukurannya sangat besar sehingga membuat pendarahan hebat dan kejang-kejang geng. Menurut laporan geng, selama persidangan, para laki-laki, para pelaku bejat itu mengatakan bahwa saat itu si Furuta ini hanya berpura-pura dia kejang-kejangnya, sehingga mereka ini membakar lagi geng. Jangankan mereka ini kasihan gitu kan ketika melihat seorang perempuan yang sudah disiksa kejang-kejang gitu, jangankan berhenti, ini malah dibakar lagi geng. Ini mereka ini masih di bawah umur. Jadi bagaimana kalau mereka sudah dewasa, mau jadi apa coba? Kekejian Miyano dan geng Yakuzanya ini geng tidak bisa dideskripsikan, karena selama masa penyekapan si Furuta ini tidak diberikan makan atau minum geng. Si Furuta dibiarkan kehausan dan kelaparan. Bahkan si Furuta ini dipaksa untuk memakan kecoa dan urinnya sendiri geng. Kalian bayangin coba, kecoa disuruh makan sama urinnya sendiri. Aduh, dalam kondisi lemah seperti itu geng, para penculik ini masih sampai hati, masih tega memasukkan kembang api ke dalam anusnya Junko Furuta geng. Puting payudaranya juga dijepit hingga berdarah geng. Mirisnya geng, si Furuta saat itu memohon-mohon kepada laki-laki biadab ini agar dirinya ini dibunuh saja, agar penderitaannya ini berakhir. Namun para lelaki itu menolak. Malah si Furuta ini disuruh tidur di balkon, padahal saat itu musim dingin geng. Karena kerasnya siksaan geng, akhirnya si Furuta ini tidak bisa mengontrol kandung kemih dan anusnya. Istilahnya dia pup dan mengotori karpet, lalu dia dipukuli geng sama para lelaki nggak ada otak ini, dipukuli karena mengotori karpet. Tidak hanya itu geng, si Furuta ini juga tidak bisa makan atau minum karena dia akan muntah geng, akan memuntahkan apa yang dia makan dan minum itu. Dan nanti
bakalan dipukul lagi sama mereka ini, ya serba salah jadinya kan. Memasuki Januari geng, penyiksaan demi penyiksaan terhadap Furuta ini membuat keadaan fisik Furuta ini mulai berubah. Wajahnya membengkak, kemudian luka di sekujur tubuhnya ini mulai membusuk dan mengeluarkan bau yang tidak sedap geng, ya karena nggak diobatin gitu kan. Para pelaku ini kehilangan nafsu bejatnya geng, dan mereka mulai mencari korban-korban lainnya untuk diperkosa yang walaupun tidak disekap seperti si Furuta ini geng. Mereka memposisikan si Furuta ini untuk berdiri geng, kemudian kakinya itu dipukul dengan tongkat, dan di titik ini si Furuta ini terjatuh. Pendarahannya sangat deras geng, dan nanah juga muncul dari luka bakarnya yang terinfeksi. Dan keempat laki-laki bejat itu menutupi tangannya dengan kantong plastik. Mereka terus memukuli si Furuta ini geng, dan pada akhirnya mereka meletakkan sebuah cairan di lengan, kemudian paha, perut, dan wajah si Furuta dan membakarnya lagi geng. Saat itu geng, si Furuta ini berupaya untuk memadamkan api di tubuhnya ini, tapi lambat laun tubuhnya ini menjadi tidak responsif guys. Mungkin dikarenakan dia ini sudah sangat kesakitan, kecapean terhadap siksaan-siksaan yang kalau menurut aku sih itu udah lama banget ya. Kalau udah sebulan disiksa kayak gitu, itu udah benar-benar kita kayak di neraka kalau kayak gitu. Furuta akhirnya meninggal guys, setelah serangan demi serangan yang berlangsung selama 2 jam hari itu juga. Bayangin, kita disiksa, diserang sekeji itu selama 2 jam. Ini udah nggak bisa ditolerir lagi. Ini memang pelakunya harus dihukum mati, walaupun mereka mereka masih di bawah usia, mereka masih di bawah umur. Ini udah nggak bisa dimaafin lagi, ini memang harus dihukum mati nih geng. Takut tertangkap polisi geng, jadi para pelaku ini membungkus mayat si Furuta ini dengan selimut, kemudian menempatkannya ke dalam drum yang bervolume 208 liter. Kemudian drum itu diisi dengan semen basah geng. Lalu geng, pada pukul 8 malam mereka membawa drum itu ke sebuah yang bernama Koto di Tokyo, dan kemudian membuang drum itu ke truk semen. Beberapa pelaku geng ditangkap pada akhir Januari 1989 atas kasus pemerkosaan gadis lain geng. Nah, kemudian setelah diinterogasi lebih lanjut nih, yaitu pada 29 Maret, akhirnya mereka mengakui atas kejahatannya terhadap si Junko Furuta ini dan menyeret pelaku lainnya. Lalu geng, drum yang berisikan mayat dari si Furuta ini ditemukan keesokan harinya, yaitu pada tanggal 30 Maret 1989. Tak lama berselang geng, pengadilan atas kasus ini dimulai dengan mendatangkan seluruh pelaku pembunuhan dari Junko Furuta ini. Namun geng, vonis terhadap pelaku ini dirasa tidak adil dalam pandangan masyarakat. Bukan hanya dalam pandangan masyarakat, tapi juga di seluruh dunia. Ini hukumannya paling ringan itu 8 tahun dan paling beratnya 20 tahun katanya geng. Ini sebenarnya ini dilihat dari kasusnya saja ini sudah tidak bisa dimaafkan geng, karena mereka melakukan penyiksaan yang sangat berat, sangat keji terhadap seorang perempuan yang sudah mereka ambil nyawanya gitu kan, yang walaupun mereka ini masih di bawah umur gitu kan, yang nggak bisa gitu sih. Itu menurut aku pribadi loh, ini nggak boleh dimaafin, sebenarnya harus dihukum mati. Nah, gimana kalau menurut teman-teman? Saat itu geng, gadis itu Junko Furuta ini tercatat telah diperkosa sebanyak 400 kali. Nah kalian kebayang nggak dimaafin kalau udah kayak gini, belum lagi diperkosa sudah sebanyak itu, kemudian nyawanya diambil dan juga dilakukan penyiksaan. Semestinya itu nggak boleh dimaafin, harus dihukum mati sebenarnya geng. Nah kemudian si Furuta ini geng akhirnya dimakamkan pada 2 April 1989. Keluarga dan teman-temannya, teman-teman dekatnya juga hadir di pemakaman itu dengan
kesedihan dan luka yang sangat mendalam, geng. Ya jelas lah, namanya juga kalau apalagi orang tua ya, ngelihat anaknya gitu kan dibunuh sama orang tua mana coba yang nggak sakit hati. Jadi berkaca dari kisah ini ya geng, semoga hukum itu ditegakkan seadil-adilnya geng. Ya bukan hanya di Jepang sih, tapi di seluruh penjuru dunia. Itu sih harapannya. Jadi geng, sesuai yang saya bahas di awal tadi, jadi kisah dari Junko Furuta ini geng hampir sama dengan kasus Yuyun dan Eno Parinah dari Indonesia. Puluhan tahun geng setelah Junko Furuta mati di Indonesia, Yuyun, gadis kecil berusia 13 tahun di Bengkulu, mengalami nasib yang tak beda jauh dengan si Junko Furuta ini geng. Ketika ia pulang sekolah, ia diculik geng, kemudian diperkosa oleh 14 orang laki-laki. Dia dipukuli, diikat kedua tangan dan kakinya, dihinakan kehormatannya, dan bahkan mayatnya dibuang geng begitu saja di dalam jurang. Dan lebih parahnya lagi, ke-14 pelaku ini hanya dijatuhi hukuman penjara selama 10 tahun dengan alasan mereka ini masih di bawah umur. Nah, bisimlah dengan kejadian dengan pelaku penyiksaan si Junko Furuta ini geng. Jadi aku pikir geng, dua peristiwa itu sudah merupakan hal yang sangat luar biasa geng. Di dunia ini ada manusia yang berhati iblis menghirup udara sama dengan kita. Kalian tahu Eno Parinah gak geng? Atau kalian pernah mendengar beberapa tahun lalu tentang kasus si Eno Parinah yang sempat menggemparkan publik, di mana geng sebuah cangkul tertancap pada kehormatan wanita malang ini. Eno Parinah ini berusia 19 tahun geng. Bahkan dia ini mungkin tidak pernah bermimpi bahwa namanya akan menjadi bahan pemberitaan yang sangat menggegerkan Indonesia saat itu. Dan dia sama dengan si Junko Furuta, dia juga memohon kepada pelaku bejat ini agar dibunuh saja. Soalnya dia itu udah nggak kuat gitu ngerasain sakit yang begitu menyiksa gitu geng. Jadi geng, kekejaman setara setan itu aku pikir terjadinya hanya di negara jauh di sana, atau di negara atau lingkup orang yang memang tidak mengenal Tuhan geng. Dan terjadi hanya beberapa puluh tahun silam. Ternyata di negara kita yang memang berketuhanan yang Maha Esa, yang katanya negara ini aman tentram, tapi terjadi juga gitu kan hal serupa. Nah, jadi bagaimana menurut teman-teman tentang kasus si Junko Furuta ini, kemudian kasus si Yuyun anak kecil berumur 13 tahun ini, dan Eno Parinah ini juga. Ini ketiga orang ini hampir memiliki kasus yang sama geng, sama-sama keji, sama-sama bengisnya gitu kan. Jadi menurut aku ini hal kejahatan ini dilakukan oleh orang-orang yang memang tidak takut kepada Tuhan gitu kan. Jadi jika mereka takut kepada Tuhan, mereka gak mungkin berani mengambil tugas malaikat Israel untuk mencabut nyawa yang memang bukan haknya gitu kan. Ini memang udah sebengis-bengisnya manusia sih, sampai gak ada ampun gitu kan bagi perempuan lagi korbannya. Oke geng, itulah tadi kasus si Junko Furuta yang sangat pembunuhan yang memang sangat keji banget menurut aku. Pantesan kan kasus ini tuh masih belum dilupakan oleh halayak ramai, oleh orang banyak, masih terus diingat karena memang penyiksaannya yang sangat brutal gitu kan. Mending langsung dibunuh aja gitu biar penderitaannya itu hilang. Ini malah kita dibunuh secara perlahan kalau kayak gitu caranya. Oke guys, terima kasih ya sudah nonton sampai akhir. Jadi kita akan bertemu di next pembahasan lainnya. Jangan bosan ya nonton channel aku.
Oke, thanks for watching. Bye bye.